Masalah pandemi COVID-19, banyak orang yang tutup usaha, ada yang bangkrut, ada yang keluar, ada yang pilot, ada juga yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan ada juga yang memang down. Oke, ada satu jenis profesi usaha di mana profesi usaha ini bergelut di bidang advokasi, atau orang bisa disebut juga dengan lawyer. Dan kebetulan sekarang saat ini saya berada di kantor ofisialnya Ahmad Rifai and Partner. Kita akan bertemu dengan salah satu advokasi yang bernama Rulian Shah, Ahmad Rulian. Ada apa enggak? Coba kita lihat. Kita akan tanya jawab. Ini adalah wartawan bekas. Oh, jadi ini ruang meetingnya Pak Ruli. Ya. Waduh. Oke, baik, ini kita atur dulu kursinya. Ya, semua lighting juga kalau ada lampu udah ada juga matikan. Oke, gampang. Mungkin kita sudah masuk ke dalam ruangannya Pak Ruli. Nah, di sini pemirsa kita nanti tetap jangan lupa ya. Kita sebentar lagi akan menyeting dulu kursinya dan akan menyeting lightingnya supaya terang. Ya, jadi supaya enak kita ngobrolnya. Oke, tetap subscribe Romi Andri TV dan tetap saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Romi Andri TV. Kali ini kita akan membahas seputaran masih tetap dengan masalah pandemi COVID-19. Bagaimana nilai usaha ataupun bagaimana keadaan usaha mereka, mau itu profesi profesional ataupun profesi yang memang sudah menjadi contohnya seperti karyawan, pekerja ataupun pedagang. Nah, kita kembali ke dalam profesi seorang pengacara. Apa sih, sedang apa sih, bagaimana sih keadaan dia dalam menghadapi pandemi COVID-19? Apa kerjanya banyak atau juga kelepek-kelepek? Nah, lu tau gak kelepek-kelepek? Kayak ikan kekurangan air. Kayak ikan nila, kurang di panjang kayak dikasih air. Kelepek-kelepek dah tuh, ya kan? Bisa aja loh. Koren watak. Kita ketemu dengan salah satu profesional tinju. Profesional advokat atau disebut dengan lawyer. Ya, lawyer ini biasa menangani masalah pasir, semen, ya. itu maksudnya Kamar bangunan. yang jelas profesi advokat adalah mengenai masalah hukum. Nah, masalah hukum itu berbagai macam aspek, ada hukum perdata dan hukum pidana. Perdata bisa jadi pidana dulu aja yang masuk, Fred. Iya. Masih ada. Nah, dalam masalah COVID-19 ini banyak sekali aspek-aspek yang banyak terjadi dari bulan Maret sampai sekarang di Januari tanggal 4 ya. Baiklah pemirsa Romi Andri TV, saya perkenalkan, ini adalah Ahmad Rulian Shah, SHMH, yang bergerak dan bekerja sebagai profesional advokat atau lawyer. Dan di sampingnya adalah Mas Nanang Hamdani, SHMH juga, yang berprofesi sama, yaitu seorang advokat juga. Baik, langsung saja kita nanti bertanya-tanya kepada beliau berdua. Kondisi pada saat COVID, apakah di kantor cuma duduk manyun, ya kan, sambil ngerokok, sambil ngopi kayak dia nih, ya kan, ngopi, ngerokok, mengayal jorok, dia dah. Nah, sekarang kita kembali ke dalam profesi advokat. Nah, profesi advokat ini
Iya jelas, pasti berbau dengan sistem pengadilan, kepolisian, waduh, HAM segala macam tetek bengek yang ujung-ujungnya hukum dah. Nah, itu jangan pasti main masalah masalah gitu ya. Kenapa hukum itu dibuat? Karena supaya ada aturan. Nah, biar paham lu paham lu, Fred. Biar ada aturan, jangan tidur mulu kerjaan lu. Nah, gitu. Jadi hukum itu dibuat supaya ada aturan. Nah, sekarang kita kembali bertanya dengan Ahmad Ruliansyah. Dalam keadaan COVID-19 gini, apa sih ada kendala nggak? Atau memang malah tambah banyak pekerjaan, atau memang pekerjaannya malah berkurang, Mas Ruli? Iya. Sebelum saya jawab, kita minum dulu ya. Iya, diminum dulu ya. Pantunin dulu apa? Pantunin? Pantunin apa? Kecapi kalau ditampah. Ngopi apa? Ngopi apa? Oke. Ya. Jadi di era pandemi ini sebetulnya kita sama-sama turut prihatin. Jadi semua orang juga terkena dampaknya. Tapi justru ada berbalik nih kalau kita di bidang hukum atau pengacara itu. Justru kita malah banyak membantu. Seperti kita lihat di Rohani aja berkah sudah banyak sekali kan. Artinya justru banyak, khususnya di bidang pidana ya. Justru semakin krisis ekonomi, semakin susah pendapatan, semakin tingkat kriminal meningkat. Pastinya juga banyak yang butuh dibantu oleh seorang pengacara. Nah, kedua juga dari segi perdata. Dalam hal perdata, banyak perusahaan-perusahaan besar yang pada saat krisis sama seperti 98 lah, cuma bedanya ini kan virus yang membuat krisis. Artinya mereka juga banyak perusahaan-perusahaan yang dipilotkan. Artinya yang istilahnya memang sudah tidak ada kekayaan lagi, sudah bangkrut, kemudian dipilotkan. Nah, untuk hal tersebut maka dibela oleh pengacara. Jadi 50-50 bisa dikatakan ikut terdampak, bisa juga tidak. Artinya terdampak pastinya ya. Pastinya terdampak itu adalah pada saat praktek di lapangan. Kita semua terhambat. Pada saat pendampingan kita juga harus dibatasi orangnya. Pada saat sidang juga pengunjungnya juga dibatasi. Kemudian terdakwanya juga tidak dihadirkan. Tapi terdakwanya itu ada di dalam penjara dan kita sidang itu melalui online. Jadi sidang itu menggunakan online. Bukan pesan makanan doang pakai online. Sidang aja pakai online, coy. Aduh. Nah, jadi dalam masa COVID-19 ini jadi banyak beberapa aspek yang memang ada plus minusnya. Jadi ada yang memang dalam kendala seperti ini banyak perusahaan yang memang sedang pilot atau dikatakan mungkin secara umumnya adalah bangkrut. Nah, jadi mereka pun juga membutuhkan seorang advokasi ataupun tim advokasi untuk membackup perusahaan tersebut, untuk menyelamatkan ya berbagai macam cara gitu loh. Bagaimana supaya memiliki suatu keadilan atau memiliki suatu musyawarah supaya itu bisa terpecahkan dan terjawab untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut dengan perusahaan tersebut. Yang namanya pilot atau bangkrut itu apalagi perusahaan besar itu udah jelas-jelas terlalu complicated ya. Jadi bayangkan aja, misalnya karyawannya pun juga sudah ribuan atau ratusan ribu, tiba-tiba pilot jeder dengan masalah COVID-19 ini ya pasti otomatis perlu konsultan hukum yang tentunya sangat berkualitas ya untuk menangani masalah tersebut. Nah, kira-kira apa lagi ya Mas Ruli untuk masalah pekerjaan di dalam seorang profesional lawyer ini yang sangat berbeda mungkin ya dengan profesi-profesi lain. Kalau kedokteran udah pastilah, udah pasti sibuk deh. Gitu loh. Nah, kalau lawyer ini selain perusahaan itu yang memang sedang pilot, yang sedang bangkrut, terus masalah korupsi, pencurian itu bagaimana ya kira-kira? Ya. Jadi saya ini kan bekerja di kantor Ahmad Rifai Partner. Artinya spesialisasi dari Ahmad Rifai Partner ini sebetulnya tipikor. Penanganan pidana korupsi. Nah, memang kesusahan kita adalah pada saat kita ketemu atau tanya jawab dengan klien kita itu pun juga terbatas ya. Artinya memang
kondisi pandemi ini memang begitu menghambat, jadi nggak leluasa seperti dulunya gitu. Kita tinggal datang ke rutan, kemudian kita bisa tanya jawab tentang penanganan perkaranya seperti apa. Nah sekarang kan dia harus dikarantina dulu. Proses karantina. Jadi kita nggak pada saat kita mau besuk juga online juga. Jadi nanti misalkan nggak ketemu langsung. Nggak. Jadi artinya gitu ya, guys. rutan KPK juga memberikan fasilitas ke kita seperti Zoom, lalu kita dikasih kodenya, kemudian kita interview. Itu tanya jawab. Sidang juga sampai saat ini juga masih secara online. Nah mungkin itu aja yang membuat pembeda, tapi proses penanganan perkara tetap sama. Nah kekurangannya memang ada kekurangan pada sidang online. Namanya online kan, artinya pada saat saya tanya jawab gitu dengan terdakwa atau saya tanya jawab dengan saksi, kadang-kadang mic-nya kecil, kadang-kadang sinyalnya, kadang-kadang kitanya ngomong udah kenceng, sananya nggak dengar. Artinya susahnya sih di situ. Kendala. Makanya banyak mekanismenya ya. Ada beberapa di berita lawyer juga minta sidang untuk sidang secara langsung. Plus minus nih. Kemarin juga kebetulan si Ranang sidang. Yang ceritakan. Tipikor ya. Kemudian ahlinya saksinya sudah diperiksa, sudah tanya jawab melalui mana itu? Positif corona. Wah, paling itu kan tatap online tuh. Iya, langsung. Enggak langsung. Langsung. Karena ceritanya tidak pakai prosedur. Kita ceritakan ceritanya dari sidang. Sidang ini agendanya keterangan saksi. Di korning. Nggak usah kita sebut lah ya. Nah, keterangan saksi ini dipanggil saksinya. Ada 4 orang. Dipanggil saksinya, diminta keterangan lama itu. Sampai sore lah. Bisa sampai malam kalau dilanjutin. Nah, kan kalau pas asar nih dijeda sidangnya sama hakim, dijeda tuh udah istirahat semua. Ternyata salah satu saksi itu yang udah diperiksa, dia habis tes swab, cuman hasilnya belum keluar. Nah pas kita makan, hasil tes dia baru keluar. Hasilnya positif tuh. Jadi dari tim penasihat hukum, tim dari penuntut umum itu juga jadi satu suara dalam hal ini ya kan, urusannya kesehatan kan. Jadi yang minta pertimbangan ke hakim agar ditunda. Akhirnya sidangnya nggak dilanjutin, ditunda. Karena salah satu itu ada yang kena kan, hakimnya juga nggak mau, anggota majelis hakim pun ada yang kena, hakimnya cerita gitu, jadi emang nggak bisa sembarangan lah kayak gitu. Ya udah setelah itu akhirnya sidangnya ditunda atau lanjut nggak jadi. Jadi jadwal sidang pun juga sudah otomatis berubah ya. Jadi otomatis berubah dikarenakan dalam kendala ataupun ya memang sudah susah sekali kita mendeteksi ataupun merasakan ataupun mencurigai sebenarnya ya. Ini pasien ini tersangka ini ataupun klien ini seorang ini atau kena COVID atau enggak memang susah sekali. Jadi ya mungkin banyak pengaruh di mana ya ibaratnya bukan hanya pengaruh aja, tingkat kesulitannya pun juga semakin meningkat ketika kita melakukan suatu pembelaan atau melakukan persidangan yang langsung ketemu dengan seperti ini. Tiba-tiba lagi enak-enak kita nunggu, habis selesai makan di swab dan hasilnya baru keluar, ya itu kita juga dengan berpikir langsung menjawab dalam hati, wow. Nah itu pak yang saya bikin penasaran itu pak. Nah ini Mas Nanot ketika sudah tahu hasilnya positif, ini proses di kantor ini seperti apa? Apa ada Mas Nanang ini di karantina khusus atau gimana? Kan pasti orang panik kan? Kalau maksudnya di ruang sidangnya kan cukup besar dan nggak ada sentuhan langsung pun nggak ada sih. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang saling bersentuhan, jaga jarak, masker, alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Cuman kan dalam arti antara sidang dilanjutkan, sidang dibuka lagi dilanjutkan, tapi ya agendanya nunda hari. Itu nggak bisa dilanjutkan prosesnya karena kan satu ada yang kena. Dari sterilisasi ruang sidang lalu. Saat sterilisasi ruang sidang, Mas. Gimana dengan partner-partnernya saat di kantor ini ya? Pada saat desinfektan. Nah kebetulan, jadi pada saat kita ngobrol ini kita berdua juga positif. Bisa coksiknya ceplok dulu. Ini kayak pembahasan sebelumnya, bisa jadi kita nggak pakai sakit, langsung mati. Tadi minumnya sebelum diminum saya minum dulu. Aduh, lebih gawat. Berarti ini mengandung COVID. Ada satu lagi sih, tadi bercanda ya.
Iya. Artinya ada salah satu hal yang bertentangan dengan asas peradilan sebetulnya dengan COVID ini. Nah, peradilan kita itu kan asasnya cepat dan biaya ringan. Artinya memang dibatasin waktu 6 bulan itu udah harus selesai perkara. Nah, tapi dikecualikan gara-gara corona. Artinya kita sudah sidang kadang sebulan, kadang 2 bulan tundanya itu. Jadi bisa ada yang perkara lebih dari 6 bulan banyak loh. Oh, proses ini jadi Penyelesaian perkaranya. penyelesaiannya Ya. delaynya bisa Iya. panjang. Ada hal contoh kasus perceraian gitu, orang minta, Pak, kira-kira 3-4 bulan selesai. Saya bilang kondisi corona begini saya nggak berencana. Nah, jadi gini, saya itu ketika ada pertentangan asas peradilan, yaitu asas peradilan cepat biaya ringan. Nah, pastinya asas cepat itu bertolak belakang karena COVID ini. Artinya kita biasanya misalkan perkara itu dari Mahkamah Agung itu waktunya 6 bulan itu harus selesai perkara itu. Nah, tapi pada saat COVID ini kadang-kadang penundaan sidang aja, sidang baru dimulai ditunda 1 bulan, ditunda boleh 1 bulan lagi. Ketika ada saksinya yang terkena COVID seperti tadi ditunda lagi 1 bulan, dia kan harus karantina mandiri 2 minggu, kemudian nanti baru dipanggil lagi. Nah, itulah yang bertentangan sebetulnya itu. Bukan bertentangan sih, artinya apa ya, bertabrakan jadinya. Yang biasanya kita lakukan seperti ini jadi berubah gitu, new normal katanya. Jadi lepas daripada kebiasaan. Iya. Seperti itu. Jadi permasalahan sidang, peradaban sidang, kebiasaan sidang, peraturan sidang, otomatis dalam masa pandemi COVID-19 ini at least semuanya berubah sistem. Tapi tetap dalam hukum yang memang sudah seharusnya seorang lawyer harus membela. Itu pun juga diminta. Iya. Kalau diminta, kalau kagak diminta dikasih juga terus apa? Terus kira-kira ada nggak fenomena-fenomena yang aneh dan lucu? Yang mungkin kalau di dalam hukum itu tidak ada yang lucu sebenarnya. Cuma kan ada. Jadi setiap segala aspek situasi, mau itu di dalam satu pekerjaan profesional itu pasti ada yang lucu. Maksudnya lucu itu di luar daripada kebiasaan gitu. Contoh seperti tadi Mas Nanang bilang, kita lagi mau sidang nungguin COVID, lagi mau makan segala macam, tiba-tiba udah asar di situ Dapat info. baru dapet info apa yang mau dibela itu kena COVID. Nah, positif malah. Bukannya positif lagi positif. Ada banyak, artinya seperti ya saya gak sebutin salah satu pengadilan negerinya ya, pasti pengadilan negeri di Jakarta. Kita pernah sidang, kemudian sidang kita masih berjalan, tiba-tiba diinfokan bahwa mulai besok pengadilan ditutup sementara lockdown. Artinya besok kita nggak sidang lagi. Ya sebenarnya nggak lucu, cuman bagi kita tuh aneh gitu. Artinya kalau kita ditunda karena misalkan hakimnya berhalang sakit masih oke, ini pengadilannya yang dilakukan, artinya ditutup selama seminggu. Nah, itu aja sempat kaget. Yang lucu-lucu sih itu. Nah, sama di pengadilan biasa lah, namanya pengadilan ini tempatnya nggak pernah sepi. Artinya rame. Ketika kita batuk dikit, kadang lihat kan? Curiga. Iya, ketika kita bersin kan di ruang sidang kan sempit tuh, bersin sedikit itu nggak usah disuruh keluar masing-masing. Langsung Ini mah kurang ya, kurang. Ada, tapi kalau hakimnya dia agak ini teliti ya, duduk nih ada yang mepet-mepet, teriak ya hakimnya, kau sana, jangan dekat-dekat, geser. Begitu. Jangan dekat-dekat. Aku begitu sekarang. Saking ketatnya itu sampai takut sama hakim aja, takut sama COVID. Rata-rata hakim tuh apalagi udah agak tua kan, Iya, dia lebih tinggi. rentan ya. Iya, kurang lebih begitu. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak, Pret, nih tentang masalah hukum? Nah, ini kan selama pandemi rata-rata orang mengeluh soal order ya ataupun pemasukan ya. Nah, kalau dilihat tadi kan sebelumnya pembahasan Mas Rudi bilang ini malah berbalik ya. Nah, berbalik itu rata-rata permintaan atau ordernya itu dalam kasus apa nih? Ya, artinya gini, pengacara itu sebetulnya dibutuhkan pada saat apa sih? Iya, Kalau bahasa kasus. bilang orang pada saat ada kasus orang lagi kejepit. Ya kan? Kejepit. Artinya ada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Nah, sekarang permasalahan hukum timbulnya gara-gara apa sih? Banyak timbul. Salah satunya adalah krisis ekonomi. Nah, itu penyebab utamanya. Makanya krisis ekonomi itu
pasti banyak kriminal. Ya kan, kita ingat flashback tahun 98 ada penjarahan besar-besaran. Ya kan? Iya. Nah, begitu juga perusahaan pada bangkrut, kemudian pada banyak yang dipilotkan sehingga dia butuh untuk menyelamatkan aset-aset dia, sehingga dia digugat di pengadilan niaga. Jadi ya justru malah berbalik, makanya saya bilang tadi. Nah, untuk kasus apa yang itu di yang sini saya- itu banyak ya perusahaan-perusahaan yang banyak yang pilot, banyak yang dipilotkan, artinya tidak bisa membayar kewajibannya dia, kemudian dia dipilotkan perusahaan tersebut. Nah, di situ kita banyak. Kemudian yang kedua, pada tahun ini saya rasa banyak sekali tipikor ya, artinya korupsi, tindak pidana korupsi semakin meningkat. Artinya saat tahun ini pun ada 2 menteri yang sudah menjadi tersangka, tersangka ya. dan ditahan juga kan, gitu. Oh, kalau di perusahaan dipilotkan ini nanti menjadi permasalahannya termasuk bayar pajak atau si perusahaan ini menyelamatkan asetnya ini di apanya ya Mas? Saya kurang Ya, ngerti soal jadi itu. gini, setiap perusahaan itu kan pasti untuk menjalankan perusahaannya kan pasti butuh dana. Butuh Dana dana, itu iya, kan ada iya, pasti iya. aslinya ada pinjaman. Oh, di modal. pinjaman, iya. Ketika pinjaman modal itu macet, tidak bisa dibayar dan lain-lain, Oh. salah satu jalan ya, adalah memiliki perusahaan tersebut, sehingga kalau perusahaan tersebut pilot maka seluruh aset-asetnya bisa dijual. Oh, gitu ya. Menyelamatkannya seperti itu ya. Saya pikir saat iya sih, salah satunya juga pembayaran karyawan. Iya. Nah, itu Karyawan yang jadi pasti kendala ya. didata. Iya, pasti didata. Tapi saya ada ini. Apa? Ya, rumusnya perihal tadi job ya. Jawabnya iya. Lawyer nih, pengacara nih, kerjanya ya kan, menyelesaikan masalah orang. Menyelesaikan masalah. Covid ini menambah masalah, apa mengurangi masalah? Oh, banyak masalah Pak. Ya, orang makin banyak masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak korban. Nah, di sini peluangnya pengacara ya. Tapi Oke. perlu digarisbawahi, Perlu artinya digarisbawahi. bukan sekedar kita itu ada masalah doang. Ya. Artinya setiap pengacara itu disumpah, wajib membela baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Jadi kita ada kasus pro bono juga, kita ada LBH juga membantu rakyat kecil, rakyat miskin yang dia butuh, misalkan dia butuh pendampingan seorang penasihat hukum, walaupun dia nggak ada dana, kita juga dampingi. Saudara, Bukan kekurangan biaya ya, tidak ada biaya. oh, tidak ada biaya ya. Iya. Tidak ada biaya. Iya. Bahkan sampai tidak ada biaya Yang loh. kurang berarti dia sanggup. Iya, karena kan juga ada juga yang kurang Iya, iya. ragu kan. Iya, nyicil. Ini bahkan di price lagi Siap. tidak Iya. ada biaya. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah lawyer, itu adalah advokasi yang memang itulah fungsi daripada tugas lawyer, profesionalitas. Mereka sebelumnya pun juga sudah disumpah, sebelumnya pun juga sudah disekolahkan, sekolahnya udah dididik, dibina segala macam, dan perlu tuh disumpah dan harus bertanggung jawab dan harus bisa memegang semua rahasia. Andaikan pun juga itu yang masuk di mungkin yang disebut dengan Mas Bri tadi adalah ada kalau versinya itu gratisan lah. Ya. Ya. Karena seseorang itu tidak mampu dan seseorang itu memang memiliki masalah dan memang butuh perlindungan hukum, butuh bimbingan hukum, butuh penasihat hukum, tapi tidak memiliki dana sama sekali ataupun pembiayaan. Ya, nanti itu LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kalau versi orang hukum, Lembaga Bantuan Hukum. Tapi kalau versi predis, LBH itu beda arti. Wah, itu lebih wow. LBH itu kalau untuk brand ini BH ukuran L. Besar, lebih besar. Gitu. Ya gitu, jadi misalkan dalam LBH kita ngasih namanya perkara itu pro bono, artinya perkara yang memang kita gratiskan. Nah itu kita ngebantu, misalkan contoh ada hal kecil, misal contoh hal yang kayak kemarin pernah ditangani, ada misalkan pembantu yang dituduh mencuri, kemudian Yeah. aslinya dia tidak mencuri, Yeah. dan kemudian dia ditahan. Yeah. Nah sedangkan seorang pembantu tersebut untuk bayar pengacara, boro-boro untuk bayar pengacara, untuk makan pun dia susah. Nah justru yang kayak begitu tuh yang harus kita selamatkan, dan sebagai pengacara juga itulah tugas saya dan istilahnya prestasi yang terbesar bagi saya. Setiap manusia yang baru keluar dari perut ibunya cepat, itu udah punya hak hukum. Udah punya hak hukum. Kecuali lu Apa tuh? perlu dihukum.
Malam ngambil komputer. Malam ngambil komputer apa? Siang ngambil komputer, malam hukum. Jadi gitulah sekelumit tentang mengenai masalah COVID-19 dengan profesinya. Nah, ya kan, ada unsur lebih dan ada unsur kurang, ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang di PHK, ada yang diberhentikan, dan ada juga yang mendapat keuntungan di masa COVID-19 seperti ini. Jadi bukan berarti setiap permasalahan yang memang berakibat fatal belum tentu juga berakibat fatal kepada orang lain. Karena rezeki Allah sudah mengatur. Rezeki itu adalah gaib. Profesi juga kembali ke dalam profesi masing-masing. Jadi contoh misalnya ada pedagang makanan yang mungkin saat ini seperti itu pemerintah melakukan suatu tindakan-tindakan supaya tidak ada klaster-klaster baru yang bisa menyebar penyebaran COVID-19. Tetapi di dalam profesi advokat ini malah sebaliknya, malah menguntungkan. Nah, jadi ada sisi baik dan sisi yang kurang baiknya di dalam sebuah masa peradaban, masa kehidupan, dan masa yang akan datang dan masa yang saat ini. Jadi bukan berarti kekurangan, kelebihan itu berdasarkan kepada nasib, tetapi adalah berdasarkan kepada waktu, karena waktu yang juga akan menjawab. Oke, terima kasih Romi Andi TV beserta Mas Nanang, Ahmad Ruliansa, dan Freddy Mercury. Siapa pada? Oh ya, tambah sedikit. Oh, ada tambah sedikit. Kalau memang pembicaraan ini masih kurang, artinya betul hukum, saya juga membagi share tentang hukum. Oh iya betul. Apa namanya? Ada channel nanti ditampilin yang suami ya. Nanti saya akan tampilkan channelnya Ahmad Ruliansa. Nanti saya akan tampilkan itu juga nanti gini ya. Untuk pemirsa juga nanti kalau ingin langsung konsultasi itu langsung bisa komentar dan saya kasih link ya, kasih linknya bisa berkomentar, dan itu pun juga untuk info untuk konsultasi ya insya Allah gratis. Kalau ada dulu nggak apa sih, insya Allah gratis. Jadi nanti saya kasih linknya, jangan lupa nanti juga di subscribe juga YouTube-nya, karena YouTube-nya Mas Ruliansa ini mengenai seputaran hukum dan daily vlognya dia juga. Jadi bisa di subscribe, jangan lupa juga klik loncengnya, di share, di like. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa juga dong Rominya tuh itu di subscribe. Di subscribe dan di like. Digejik loncengnya. Loncengnya digejik, berbunyi. Gitu. Di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.